Aku tidak bertemu Ye Lang sendirian pagi ini. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan memiliki fondasi sekarang. Ning Qianqian terduduk di tanah dengan berantakan. Dia membuka mulutnya dan ingin menolong kesakitan, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin tuannya, dia segera menutup mulutnya. Namun di dalam hati saya mengeluh dengan marah. Bukankah itu hanya sebuah kalimat? Apakah perlu bersikap begitu galak? Awalnya aku berencana membelikanmu ponsel pintar untuk bermain, tetapi sekarang kamu begitu galak, aku tidak akan membelikannya untukmu. Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Qianqian. Luo Qingyu berdiri di depan Ning Qianqian dan berkata, jika Anda tidak puas dengan kematian Chen Fan, hukum saya saja. Jika kamu tidak menghormati orang yang lebih tua, kamu harus dihukum. Wanita dengan gaun istana berkata dengan ringan, lalu melirik Lun Hui, mengetuk dadanya dengan jari dan berkata dengan ringan, Lun Hui, beritahu aku, apa yang terjadi? Apakah kamu membunuh Xiao Fanor? Apakah kakak seniormu yang melakukannya? Samsara menatap Luo Qingyu dan menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kena di ujung pistol. Mulut Ning Qianqian berkedut dan jantungnya berdegup kencang. Selesai. Aku tidak bisa menahannya lagi. Barbie memang. Mereka hanya memikirkan tentang pengakuan, tetapi tidak berpikir untuk melupakan kakak senior Lun Hui. Lagi pula, sebelum ini Samsara juga menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Chen Fan. Sebuah konflik telah muncul. Bagaimana Anda bisa membenarkan kebohongan ini? Tuan ada tepat di depan mereka. Pikiran kecil mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi di depan Tuan. Kepribadian Samsara memang membosankan sejak awal, dan karena dia ingin melindungi saya, dia secara alami akan berinisiatif untuk menyalahkan saya. Namun, Chen Fan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, jadi dia harus dihukum sesuai dengan ajaran leluhur sekte. Luo Qingyu berbicara dengan sikap tidak rendah hati maupun arogan untuk membela Samsara. Ning Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol setelah melihat ini. Kakak senior ini luar biasa. Biasanya, itu berarti tidak ketika sesuatu terjadi, sangat sulit untuk berbohong. Di bawah tekanan seperti itu dari para master, dia mampu tetap tenang dan bahkan tidak berkedip. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu ketika menghadapi Tuan. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan pikiran kecilnya. Wanita dengan gaun istana mengangguk. Oke, jika Xiao Fan membunuh orang yang tidak bersalah maka bunuh dia. Dia pantas mati, tapi dia adalah muridku. Bahkan jika dia mati, dia harus mati dengan jelas dan tegas. Bawa aku untuk melihat siapa yang dibunuh oleh Xiao Fan biar aku tahu berapa banyak orang tak berdosa yang mati di tangan Xiao Fan. Kebingungan di sini dapat dilihat sekilas. Tidak apa-apa menipu orang lain, tetapi menipunya tidak memenuhi syarat. Wanita dengan gaun istana itu tetap diam sepanjang hidupnya. Dia tahu sangat sedikit tentang dunia sekuler ini. Jika dia bisa mendapatkan cukup bukti, dia secara alami akan menjadi tercerahkan. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan murid sulung, bahkan jika Luo Qingyu tidak bertindak, dia akan membersihkan kekacauan itu. Tetapi bagaimana jika dia menemukan sesuatu yang tidak diketahui di sini? Bahkan Luo Qingyu tidak dapat melarikan diri dari hukuman berat. Luo Qingyu berhenti dan tidak bergerak. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuannya yang biasanya acuh tak acuh akan berinisiatif untuk meminta mencari tahu detailnya. Ini adalah sesuatu yang belum dia persiapkan sebelumnya dan tidak punya cara untuk mencari tahu. Jika aku turun gunung, aku khawatir seseorang akan memberitahu Ye Lang. Saat itu, siapa yang tahu, sesuatu tentang Ye Lang mungkin akan terungkap saat menghadapi mereka. Majikan itu sangat dingin dan kejam. Jika dia bertemu Ye Lang, bukankah dia akan membunuhnya secara langsung? Luo Qingyu sedikit tidak yakin. Dia melihat ke arah gurunya, berpikir dalam hatinya, yang telah menekan dirinya sendiri, menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berkata, berhenti berpura-pura. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku akan mengatakannya. Kamu ingin mengkhawatirkan Master, tapi Xiao Cucu menggertakkan giginya dan berkata, Chen Fan tidak dibunuh oleh kakak senior keempat atau oleh kakak senior pertama. Namun dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggung dan terbunuh. Lagipun, adik laki-laki saya mencoba melindungi saya dan saudara. Kakak perempuan tertua tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa disinggung, dan dia hanya ingin menunggu sampai waktu yang tepat untuk membalas dendam. Tetapi jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya, saya khawatir bahkan kakak perempuan tertua sendiri akan menderita. Siapa orang yang kamu bicarakan itu? Wanita berpakaian istana tidak percaya apa yang dikatakan Xiao Cucu, tetapi saya harus bertanya satu pertanyaan lagi. Di dunia ini, berapa banyak orang yang dapat memaksa ketiga murid mereka sampai titik ini? Satu orang harus berjuang dengan nyawanya agar dua lainnya bisa melarikan diri. Terlebih lagi, di mata muridnya sendiri, apakah orang seperti itu ada? Xiao Cucu menarik napas dalam-dalam. Dewa Perang Utara, Ye Chen bab 505 Tatsuko yang malang. Dewa Perang Utara, Ye Chen. Wanita berpakaian istana yang awalnya masih tidak percaya langsung mengerutkan kening ketika mendengar nama itu. Dia tahu betul seberapa kuat muridnya. Belum lagi ketiga murid itu bersama-sama. Bahkan jika salah satu dari mereka dikeluarkan sendirian, mereka pasti akan menjadi ahli top. Bagaimana mungkin Chen Fan terbunuh untuk melindungi Xiao Cucu dan Xiao Bingbing? Namun, tidak perlu menjelaskan apa yang diwakili oleh keempat kata Dewa Perang Utara ini. Tidak peduli seberapa terpencil Anda hidup, Anda tidak akan peduli dengan urusan duniawi. Semua orang memiliki pemahaman tertentu tentang Dragon Martial di utara yang berhasil mencapai puncak dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kekuatannya cukup menakutkan. Wanita berpakaian istana itu tenggelam dalam pikiran yang dalam.
Xiao Cucu menatap ke arahnya dengan wajah serius tanpa mengubah ekspresinya atau melakukan kontak mata. Ini adalah pertaruhan besar. Menipu langsung sang master. Jika situasi saat ini terus berkembang, jika dia tidak menyembunyikannya, dendam antara Ye Lang dan Chen Fan akan terlibat. Aku khawatir tidak peduli apakah Chen Fan marah sampai mati, atau karena Chen Fan menyakiti Ye Lang, dia dicari dan diburu oleh beberapa saudara perempuan. Bahkan Ye Lang pun tidak bisa lolos dari bencana ini. Bahkan Xiao Cucu tidak tahu kedalaman kekuatan tuannya dan dia tidak berani berjudi dengan nyawa Ye Lang. Inilah yang terjadi sebelum kemarin, dan setelah tadi malam, Xiao Cucu bahkan lebih tidak rela membiarkan Ye Lang menderita bahaya apapun. Lindungi Ye Lang sampai mati. Bahkan jika tuannya melampiaskan amarahnya padanya, dia tidak akan berani mengungkapkan kecurigaan apapun tentang Ye Lang. Luo Qingyu berdiri di sana dengan linglung. Lun Hui dan Su Chen, terlepas dari kemampuan mereka, tidak dapat melakukan apapun yang akan memengaruhi penilaian tuan mereka. Aku dan adikku terhubung oleh darah. Jika ada kesalahan, Anda dapat menghukumku dan adikku dengan berat sesuai dengan ajaran leluhur sekte kita. Xiao Bingbing meraih lengan kakaknya dan memilih untuk berdiri di sisinya. Omong kosong apa yang dibicarakan oleh Kak Guan? Jika tuan tahu bahwa adikku berbohong, jika tidak, kamu mungkin akan dikurung di pegunungan dan hutan terpencil dari sekte tuanmu selama sisa hidupmu. Membatasi kebebasanmu seumur hidup. Di mana Ye Chen wanita berpakaian istana mendapatkan kembali ekspresi dinginnya dan menatap Xiao Cucu dan Xiao Bingbing keluarga Lin di Kabupaten Jiangnan. Ye Chen kini menyembunyikan identitasnya terakhir kali dia muncul adalah di rumah Pangeran Jiangnan. Adik laki-laki sangat marah sehingga dia pergi untuk membalas dendam dan menemukan semakin rumit masalahnya, semakin mudah untuk dipercaya, dan dengan karakter adik laki-laki yang ambisius. Dia memang akan melakukan hal-hal untuk membalas reinkarnasi, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Itu semua karena kakak senior Samsara telah membunuh seorang pejabat tinggi dari wilayah utara dan dicari oleh wilayah utara terakhir kali kakak senior Samsara bahkan dipenggal oleh seseorang dari wilayah. Guru, suatu hari aku akan secara pribadi pergi mencari Ye Chen dan meminta nyawa Chen Fan kembali. Saat ini kita bukan tandingan Ye Chen. Bahkan jika itu Anda, Guru, bertarung sendirian. Anda mungkin bukan lawannya. Belum lagi Ye Chen adalah tanah rawa naga wilayah utara, dan pasti ada banyak ahli yang bersembunyi di sekitarnya. Samsara tidak tahu apa yang direncanakan oleh para saudari Xiao. Tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa mereka semua berusaha sebaik mungkin untuk membantu Ye Lang menghilangkan kecurigaan. Wanita berpakaian istana itu tidak menjawab, tetapi berjalan langsung menuruni gunung. Bebatuan yang bergerigi itu kasar dan tidak rata. Tetapi di bawah kakinya, bebatuan itu terasa sangat halus, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar, seolah-olah pergi ke Kabupaten Jiangnan dan temukan Ye Chen wanita berpakaian istana itu mempercayai pengakuan Xiao Cucu dan Xiao Bingbing tidak. Bahkan memiliki keraguan besar tapi kesalahan sekarang diarahkan pada Ye Chen apalagi yang bisa dilakukan menghukum muridmu tanpa pandang bulu. Itu bahkan lebih mustahil tidak peduli apa yang terjadi. Anda harus menunggu sampai Anda bertemu Ye Chen dan menanyakan semuanya dengan jelas sebelum membuat keputusan. Aula rumah tua keluarga Lin di Kabupaten Jiangnan Chen Tao berteriak dengan marah nenek Anda sama sekali tidak boleh memberikan uang ini kepada saya. Meskipun Ye Chen telah memberikan kontribusi jasa dan kekurangannya saling menyatakan dia menyinggung Tuan Tang Tianpei di pesta ulang tahun Tuan. Ya jika bukan karena kebaikan tuannya seluruh keluarga Lin saya pasti sudah dibenci oleh Tuan Tang sekarang. Jika Tuan Muda Ye tidak berbicara keluarga Lin kami pasti sudah dalam masalah sekarang bahkan sekarang. Tidak ada cara untuk menjamin bahwa Tuan Tang tidak akan memiliki niat balas dendam terhadap keluarga Lin kami. Saya pikir bahwa Ye Chen tidak hanya tidak boleh diberi hadiah bahkan harus dihukum berat. Usir Ye Chen, usir Lin Xinyi dan keluarganya keluar dari keluarga Lin, Lin Piao Piao menimpali, ya, nenek. Chen Tao dan saya sepenuh hati bekerja demi kebaikan keluarga Lin, tetapi Ye Chen adalah orang yang selalu mencari masalah. Dia sering menyebabkan masalah. Siapa tahu, suatu hari, dia mungkin mendorong keluarga Lin kita ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Banyak keturunan langsung keluarga Lin mulai memfitnah keluarga Lin Xinyi terutama Ye Chen tidak peduli apa. Kontribusi Ye Chen tidak dapat dibenarkan itu adalah hadiah besar sebesar 10 juta jika diberikan kepada keluarga Lin Xinyi mereka akan menjadi kaya di masa depan. Terutama beberapa wanita parubaya dari keluarga Lin yang tidak menyukai Zhang Yuhui mereka tidak ingin Zhang Yuhui dapat memanfaatkan mereka suatu hari nanti. Xinyido, kamu lihat? Ini adalah paman dan bibimu. Kecepatan mengubah ekspresinya sangat cepat. Wow, siapapun yang melihatnya pasti akan bertepuk tangan. Tidakkah kamu memikirkannya? Jika mereka tidak memiliki undangan Ye Chen, apakah mereka bisa masuk ke pesta ulang tahun tadi malam?
Lain kali jika ada kesempatan lain atau jika seseorang, Zhang Yuhui menarik putrinya, Lin Xinyi, dan hendak berjalan keluar. Dia datang ke sini kali ini untuk hadiahnya. Tetapi melihat bahwa wanita tua itu tidak mengatakan apapun, dia malah membiarkan kerabat yang memiliki dendam terhadap keluarganya ini melemparkan air kotor ke sini. Dia terlalu malas untuk memulai percakapan dan hanya menarik putrinya pergi. Tidak mau. Sebelum dia pergi, dia menjelaskan semuanya. Jika keluarga Lin memiliki masalah di masa depan, mereka seharusnya tidak mencari keluarganya. Tidak peduli apakah itu Ye Chen atau putrinya yang disukai berulang kali di pesta ulang tahun Tuan Muda Ye. Melihat Zhang Yuhui menyeret orang pergi, tongkat berkepala naga wanita tua itu menimbulkan suara bang-bang di tanah. Baiklah. Berhenti berdebat. Dia melambaikan tangannya, dan segera seorang kepala rumah tangga maju dan menyerahkan cek kepada Zhang Yuhui. Zhang Yuhui melirik ke bawah. Bukan 10 juta. Itu adalah cek tunai senilai 5 juta. Ini adalah angka yang disepakati oleh wanita tua itu, yang dipotong setengahnya. Namun demikian, Zhang Yuhui tidak memikirkannya dan langsung memasukkan uang itu ke sakunya. Cukup bagus untuk mendapatkannya. Dan dia bahkan tidak berani meminta hadiah tunai 10 juta. Dia dengan cepat mendorong putrinya dan memintanya untuk memanggil neneknya. Setelah bertukar sapa dengan sopan dan hormat, Zhang Yuhui dan keluarganya meninggalkan lobi keluarga Lin. Bu, lihat sekarang aku sudah dapat uangnya. Bolehkah aku kembali ke rumah? Ye Chen tersenyum canggung. Melihat Zhang Yuhui sedang dalam suasana hati yang baik, dia dengan cepat berkata, aku tidak punya tempat tinggal di luar. Sangat tidak nyaman. Kembali dan tinggal di sini? Mengapa kamu kembali dan tinggal di sini? Apakah kamu pikir masalah ini ada hubungannya denganmu? Zhang Yuhui memutar matanya dengan kesal dan ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Nyonya, jangan pikir kamu sudah melakukan sesuatu yang hebat hanya karena kamu mendapat undangan. Jika wanita tua itu tidak peduli tentang nilai masa depan Xinyi, kamu bahkan tidak akan mendapatkan 50.000 darinya dengan cek yang sudah kedaluarsa ini, apalagi 5 juta. Zhang Yuhui tahu betul apa yang dipikirkan wanita tua dari keluarga Lin. Itu adalah, ibu mertua dan menantu perempuan telah bersama selama lebih dari 20 tahun dan aku sudah melihat semuanya. Tapi setelah jeda, Zhang Yuhui cemberut dan berkata, baiklah, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi kembalilah saja ke rumah. Oke, Bu. Ye Chen mengangguk cepat. Saya masih ada urusan di sini. Saya akan berkemas dan segera pulang. Setelah mengatakan itu, dia pergi sambil tersenyum. Wajahnya yang main-main dan tersenyum itu membuat Lin Xinyi merasa tidak nyaman. Dia mengeluh dengan tidak puas, Ibu. Kenapa dia kembali tepat setelah aku melepaskannya? Undangan Ye Chen palsu, kan? Aku benar-benar tidak tahu dari mana Ye Chen mendapatkan keberanian untuk mencoba membuat dirinya terlihat baik berulang kali dalam dasar gadis bodoh betapa berharganya 5 juta ini. Zhang Yuhui menghela napas memandang putri dan menepuk bahunya. Jika Ye Chen tidak ada di rumah dan bajingan Chen tahu mengetahuinya, mereka akan mempermasalahkannya. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita tua itu selanjutnya. Jangan hanya berpikir bahwa kamu punya uang. Kamu tidak pernah tahu apakah wanita tua itu akan melakukan sesuatu yang aneh. Pokoknya, Ye Chen bisa kembali, tetapi aku tidak tahan tinggal di ruangan yang sama denganku, bahkan jika ada tirai kedap udara di antara kita. Sejak dia mengetahui wajah asli Ye Chen, dia tidak Ye Chen, yang sudah pergi, tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Xinyi. Dengan seringai di wajahnya, dia merasakan serangkaian aura mengikuti di belakangnya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit geli. Dia dengan sengaja menuntun kelompok itu ke ruang terbuka yang sunyi, berhenti dan berkata dengan keras, kalian sudah mengikuti saya begitu lama, keluarlah, hei hei. Wah, penglihatanmu cukup bagus. Mengapa kau sengaja membawa kami ke tempat terpencil ini? Apa kau pikir kau bisa mengalahkan kami semua sendirian? Sekelompok pria kekar dengan tato pudao di lengan mereka keluar dari sudut. Pemimpinnya tingginya hampir 19 meter, dengan punggung lebar dan lengan yang kuat. Tato menutupi sebagian besar tubuhnya, semuanya berwarna hitam. Dia menyeringai dengan ganas, memegang parang berbilah hitam besar di tangan, menatap Ye Chen dengan niat jahat. Ye Chen berkata dengan tenang, siapa yang menyuruhmu datang? Chen Tao? Lin Piao Piao? Atau wanita tua dari keluarga Lin? Pria terkemuka itu mencibir, perlu membuang waktu untuk berbicara dengan orang mati? Dia memberikan tatapan, dan lusinan anggota Wadao Society di belakangnya bergegas menuju Ye Chen, memegang parang punggung hitam mereka tinggi-tinggi di tangan mereka, siap untuk membunuhnya. Tapi seberapa terampil Ye Chen? Bagaimana mungkin seorang preman gangster biasa bisa melakukan apapun padanya? Dalam waktu kurang dari 10 napas, lebih dari selusin pria besar telah ditangkap oleh Ye Chen. Mereka jatuh ke tanah dan hanya pemimpin yang tersisa. Ye Chen berjongkok, mencubit dagu pria besar itu, dan mencibir, bisakah kau memberitahuku sekarang? Pria besar itu menelan ludah ketakutan, Kakak, ampuni aku, ampuni aku. Tuan Chen lah yang meminta kami melakukan perintahnya. Dia memberi Wadao Society kami 1 juta uang tunai dan meminta kami untuk memotong satu tangan dan satu lengan. Kami hanya mengambil uang untuk membantu orang lain menyingkirkan bencana. Ini adalah aturan dunia bawah. Kakak,
Lebih dari selusin saudaraku sudah mati, bisakah kau biarkan aku pergi begitu saja? Seperti kentut, Chen Tao Ye Chen mencibir dan menampar kepala pria besar itu. Membunuhnya di tempat dia berdiri, perlahan berpikir dalam hati, sepertinya Chen Tao sudah mengambil keputusan untuk membunuh. Jadi dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, kita harus mencari kesempatan untuk menyelesaikannya. Ye Chen yang sedang linglung tiba-tiba mulai dan berbalik dengan cepat. Dia melihat sosok ungu anggun muncul di tempat di belakangnya yang tadinya kosong. Dia mengenakan gaun istana panjang dan kerudung ungu menutupi wajahnya. Dia tampak seperti seorang dewa dari pengasingan. Dia mendengus dingin. Siapa kamu? Apakah kamu juga mengambil uang untuk membantu orang lain menyingkirkan bencana? Wanita bergaun istana itu melirik mayat-mayat yang berserakan di seluruh tanah dan berkata, dia bertindak dengan tegas. Dia layak menjadi dewa perang yang memimpin. Ye Chen mengerutkan kening, menatap wanita berpakaian istana di depannya dengan sedikit tidak nyaman. Dia menemukan bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat melihat menembus wanita di depannya. Apa maksudnya? Apakah kekuatan wanita ini sebanding dengan kekuatannya, atau bahkan lebih kuat? Ini saja membangkitkan rasa ingin tahunya. Apakah kamu berada di rumah beberapa waktu lalu? Pernahkah kamu bertemu dengan kombinasi dua wanita dan satu pria? Dan apakah kamu membunuh pria itu? Wanita berpakaian istana itu menanyanya perlahan dan tenang dan tidak segera mengambil tindakan. Dengan keterampilannya, dia tidak akan takut bahkan ketika menghadapi Ye Chen, Dewa Perang Utara, tetapi dia selalu harus memiliki bukti untuk melakukan apapun. Setidaknya dia masih memiliki keraguan tentang murid-muridnya sendiri. Tetapi Ye Chen sama sekali tidak berniat untuk menjawab. Dia bergegas maju, dan sosoknya berubah menjadi hantu yang menakutkan dan menghilang di tempat. Udara dipenuhi dengan suara ledakan sonik, seolah-olah sebuah jet tempur terbang melintasi langit. Dan raungan meledak di samping gendang telinga. Boom! Wanita dengan gaun istana mengangkat telapak tangannya dan menghadap Ye Chen yang sedang bergegas maju. Tinju dan telapak tangannya bergantian dan raungan keras terdengar. Kedua pria itu secara bersamaan bergegas mundur, dan badai terjadi di tempat tumbukan, yang meledak secara langsung. Sebuah lubang. Mungkin ada kesalahpahaman. Saya hanya perlu Anda menjelaskannya sedikit dan saya bisa mencari tahu detailnya. Dia ingin detail. Jika ada perbedaan, itu berarti Xiao Cucu berbohong. Dia juga punya cara lain untuk menghadapinya nanti. Namun, Ye Chen mencibir dan bergegas lagi. Sosoknya menembus debu kekuningan, dan angin membantunya. Melihat ke bawah dari tempat tinggi seperti seorang kaisar, dia berteriak dengan marah, mengapa aku, Ye Chen, harus menjelaskan kepada orang lain apa yang telah aku lakukan dalam hidupku? Bab 506 sudah dikonfirmasi, pembunuhnya adalah Ye Chen. Di tengah debu yang berhamburan, Ye Chen bergegas keluar dengan dominasi tak terbatas, mendorong tanah dengan kaki belakangnya. Menghasilkan momentum yang sangat besar, dan meninggalkan kawah seperti ledakan dari meriam, lalu terbang ke udara dan melayangkan pukulan ke arah wajah wanita berpakaian istana dengan kecepatan tinggi. Ki dan darah mengembun di tinju dalam sekejap. Dikelilingi oleh lapisan energi darah yang mengerikan, dengan satu pukulan dia menembus udara dan angin bercampur dengan raungan naga dan harimau. Wajah dingin wanita dalam gaun istana sedikit serius, tetapi dia tidak takut. Dia mengangkat telapak tangannya untuk menyambut serangan dengan ringan. Seolah-olah menepis lalat dan nyamuk, tetapi aura di sekelilingnya berkumpul dalam sekejap. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa terlalu percaya diri di depan Dewa Perang Utara. Jika tidak, dia pasti akan mati. Ye Chen mundur puluhan meter, dan wanita berpakaian istana terlempar, tampak sedikit tertekan. Ayo lagi. Ye Chen terkejut. Dia tidak pernah menyangka, wanita di sisi lain hanya terbang menjauh dengan ringan bahkan tanpa tersandung ke tanah. Itu benar-benar mengejutkannya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Aku belum pernah bertemu wanita seperti itu sebelumnya. Wanita dalam gaun istana terpaksa menghadapi musuh. Hanya dalam 10 napas, keduanya yang mana semuanya kuat dan mematikan. Jika orang biasa menghadapi mereka, darah dan daging akan berhamburan dalam sekejap. Ye Chen terlalu meremehkan untuk menjelaskan. Para wanita berpakaian istana juga tidak pandai berbicara. Untuk sesaat, apakah dewa perang yang terhormat di utara seorang gila? Wanita berpakaian istana itu sedang berpikir, dia hanya ingin menemukan pembunuh yang membunuh Chen Fan. Apapun alasannya, dia tetap muridnya. Jika dia bahkan tidak bisa menemukan kebenarannya, lalu kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi guru Chen Fan? Namun melihat situasi saat ini, Ye Chen terlalu malas untuk menjelaskan, membuatnya tidak dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan untuk sesaat. Apakah Ye Chen yang melakukan pembunuhan itu? Jika Ye Chen yang melakukannya, dia secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh. Komandan sejuta tentara utara meninggal di tangannya. Bukankah ini memberi kesempatan bagi para serigala dan harimau yang menginginkan utara untuk mengambil keuntungan? Jika ada kesalahpahaman, dia akan membuat kesalahan besar. Tepat ketika keduanya seimbang, Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya akhirnya tiba. Melihat ini, Su Chen bergegas. Dia adalah harimau. Hanya orang muda dan bodoh. Dia tahu bahwa Ye Chen dan gurunya seimbang dalam pertarungan itu dan itu jelas bukan medan perang di mana dia bisa terlibat.
Namun, ketika dia melihat situasi ini, dia bergegas maju tanpa berpikir atau mempertimbangkan hidup atau matinya sendiri. Melihat ini, wanita berpakaian istana melambaikan tangannya dan menampar Su Chen yang datang untuk membantu dari belakang. Pada saat yang sama, dia menggunakan telapak tangan untuk meredakan bahaya yang dibawa oleh Ye Chen yang bergegas maju. Dan kemudian berteriak semuanya mundur sebagai seorang guru, adalah tanggung jawabnya untuk menyayangi murid-muridnya. Terlebih lagi murid-murid ini semua dibesarkan olehnya sejak kecil, bagaimana dia bisa tega membiarkan mereka terluka di depannya. Guru bajingan ini sudah keterlaluan. Dengan upaya gabungan dari kami berenam saudari ditambah Anda, kami pasti bisa membunuhnya. Xiao Cucu berteriak, mata Ye Chen tertarik pada mereka. Dia menatap Xiao Cucu dan Xiao Bingbing yang telah datang. Alisnya berkerut tetapi kemudian mengendur. Dia berdiri di tempat, melihat wanita berpakaian istana di depannya. Jadi, Anda adalah tuan mereka. Bagus. Bagus sekali. Jadi, Anda di sini untuk membalas dendam. Pria bertopeng yang menahanku juga muridmu, dan dia sudah mati-mati. Bagus, mati bagus. Ternyata sikap tenangnya itu hanyalah sebuah penyamaran. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari genggamanku? Setelah melihat Xiao Cucu dan Xiao Bingbing, bagaimana mungkin Ye Chen tidak melihat kebenaran dari masalah ini? Dia selalu bertanya-tanya mengapa pria bertopeng itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dan mampu menerima serangan telapak tangannya secara langsung. Ternyata hanya satu serangan telapak tangan itu telah memutus jalan hidupnya, membuatnya pasti akan mati. Wajah Ye Chen masih terasa sakit karena tamparan itu. Bagaimanapun, dia telah membunuh orang yang mencari kematian itu. Bisa dianggap bahwa dia telah memenuhi keinginannya. Wanita berpakaian istana itu menatapnya. Kamulah yang benar-benar membunuh Xiao Fan. Dia tidak lagi memiliki aura halus itu, tetapi malah dipenuhi dengan aura membunuh yang tak terlukiskan. Aku punya niat membunuh. Keraguan di hatiku dikonfirmasi oleh kata-katanya sendiri. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Ye Chen memutar lehernya dan mencibir. Sayang sekali dia melarikan diri sebelum dia mati. Jika tidak, aku akan menghancurkan tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya untuk melampiaskan amarahku. Pedang, datang. Wanita berpakaian istana itu berteriak dingin dan meraih ke belakangnya. Pedang panjang di tangan Su Chen, yang berjarak lebih dari 10 meter, bersenandung dan tiba-tiba terbang menuju telapak tangan wanita itu di bawah daya isap. Setelah memegang pedang, aura wanita berpakaian istana itu naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dia tidak lagi hanya bertahan secara pasif. Setelah mengetahui kebenaran, dia tidak peduli tentang apapun lagi dan hanya berpikir untuk membunuh muridnya. Dia sangat arogan dan tidak masuk akal. Dia pantas mati. Siapa peduli jika dia adalah dewa perang utara? Siapa peduli jika dia memimpin pasukan utara yang berkekuatan jutaan orang? Siapapun yang berani menghentikannya membunuh Ye Chen akan dibunuh. Bas. Pedang. Tindakan ini telah sangat melanggar akal sehat fisika. Bukan pria yang mengendalikan. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta sedang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Cahaya pedang itu berkelebat. Ye Chen mencibir merentangkan dua jarinya dan menjepit pedang panjang yang melesat ke arahnya dengan akurat dan tanpa. Meskipun gerakannya tanpa ringan, semua energi dan darah di tubuh langsung terkonsentrasi di kedua jari itu. Pada saat ini, jari-jari Ye Chen bisa menembus batu dan menembus pelat baja mendengus. Wanita dengan gaun istana mendengus dingin, dan sejumlah besar energi serta kekuatan darah meledak dari ujung pedangnya, sangat dahsyat dan tak tertandingi. Terdengar suara daging dan darah meledak di lengan Ye Chen. Serangkaian lubang darah sebesar bagian bawah mangkuk meledak di lengan kanan Ye Chen. Mengendalikan ki dengan pedang. Dia benar-benar mengendalikan ki dengan pedang. Meskipun Ye Chen menghadapi situasi seperti itu, dia tidak bisa tenang. Kemampuan ini hanya ada dalam legenda, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari itu benar-benar akan bekerja padanya. Ini setara dengan situasi di mana di medan perang tentara perisai terkuat di barisan depan diabaikan dan musuh langsung menyerang tenda komandan di belakang. Untuk sesaat, pasukan berada dalam kekacauan. Pedang panjang itu menerobos blokade kedua jari dan menusuk lengan kanan Ye Chen secara akurat, menimbulkan awan kabut darah yang besar. Bab 507 Identitas wanita bergaun istana. Hanya sedikit guncangan dapat memotong lengan yang bagus menjadi dua. Tetapi tidak peduli seberapa keras wanita berpakaian istana itu berusaha, dia tidak bisa membuat pedang itu bergerak sama sekali. Darah menetes ke tanah dari ujung pedang. Ye Chen menatap luka itu, perlahan mengangkat matanya, menyeringai dengan suram. Berbalik dan menggoyangkan lengannya dan benar-benar mematahkan pedang panjang yang terbuat dari besi halus kelas atas menjadi dua. Dia mengangkat kakinya dan mencambuk wanita berpakaian istana itu dengan cambuk tendangan. Wanita itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena kebingungan. Snap, terdengar suara patah tulang yang renyah, dan wanita berpakaian istana itu sedikit gemetar dan bergerak ke samping selangkah. Ini belum berakhir. Ye Chen tampak seperti sudah gila, matanya dipenuhi darah dan dia tenggelam dalam mentalitas haus darah. Sama seperti dulu, dia berjuang melewati lautan darah dan mayat di tengah ribuan pasukan dan mengambil kepala pemimpin musuh. Dia terus menyerang, menggunakan tendangan dan pukulan lurus, seperti hujan deras, sangat padat. Membentuk jaring serangan tanpa titik buta, sepenuhnya memblokir setiap bagian tubuh wanita berpakaian istana dan menjebaknya di dalam.
Tidak menyukai pedang patah yang tertancap di lengannya, Ye Chen menyeringai. Mencabut pedang patah itu dan melemparkannya ke samping. Serangannya menjadi semakin ganas, sepadat badai hujan, terus-menerus menghujani. Master-master terjebak Ye Chen ini terlalu abnormal, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan master mungkin bukan lawannya. Master ini mengerikan. Ayo naik dan bantu. Xiao Cucu merasa sangat bersalah karena dialah dia meminta masternya untuk datang dan menyelesaikan masalah dengan Ye Chen. Tanpa diduga bahkan master belum tentu lawan Ye Chen, dan malah dijebak oleh pihak lain jika terjadi sesuatu pada master. Dia akan disalahkan untuk itu. Jangan bertindak gegabah, Luo Qingyu tidak bisa lagi tetap tenang, dan dia memegang tangan Su Chen dan Lun Hui. Menjadi terjerat. Jika kamu terburu-buru maju dengan gegabah, kamu tidak hanya tidak akan membantu guru, tetapi kamu juga akan membuat guru terus menjadi pasif. Dengan keterampilan guru, Ye Chen, yang bisa menempatkannya dalam situasi berbahaya seperti itu, bukanlah seseorang yang bisa kita tangani sama sekali. Saat ini Luo Qingyu sangat membenci kelemahannya sendiri. Dia bahkan tidak bisa melindungi guru yang telah mengajarinya sejak kecil. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah melindungi sesama saudari di sekitarnya dan mencegah mereka melakukan tindakan gegabah. Jika tidak, jika salah satu dari sesama saudari magangnya dibunuh oleh Ye Chen, baik dia maupun gurunya akan benar-benar kacau balau. Saat itu, dia akan berada dalam situasi yang benar-benar putus asa dan mungkin dibunuh oleh Ye Chen. Kekuatan kita terlalu tidak seimbang kalau tidak, sekalipun kakak senior ketiga tidak ada di sini. Kami berenam dapat menggunakan formasi pedang dan bekerja sama dengan guru untuk membunuh Ye Chen. Sayangnya, kesenjangan dalam kekuatan kita terlalu besar, dan tidak ada cara untuk mempertahankan inti dari formasi pedang. Lun Hui menggertakkan giginya dengan marah, dan kepribadian Ning Qianqian yang lincah juga tertahan saat ini. Dia menggenggam bubuk tulang rawan dan ingin bergegas dan menaburkan 1 atau 2 ton di atas Ye Chen, berharap untuk meracuni tulang-tulangnya menjadi lunak. Namun, melihat serangan intensif Ye Chen seperti badai hujan, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekat. Andai saja Ye Lang ada di sini. Xiao Bingbing mengatakan ini tiba-tiba, dan ketika dia melihat para senior perempuan semua menatapnya, dia menutup mulutnya lagi. Tapi aku mulai merenung dalam hatiku. Ya, dia tidak tahu seberapa kuat Ye Lang, tetapi satu hal yang pasti adalah terakhir kali dia menghadapi Ye Chen sendirian, Ye Lang lolos tanpa cedera dan tidak menderita luka serius. Jika Ye Lang ada di sini dan bekerja sama dengan gurunya, dia pasti akan mampu menstabilkan situasi. Tidak mungkin lebih mudah untuk melarikan diri dengan aman. Siapa tahu, bahkan mungkin bisa memberikan pukulan fatal pada Ye Chen. Tapi di mana orang itu, Ye Lang? Insiden ini terjadi untuk menghindari keterlibatannya. Ye Lang sama sekali tidak boleh muncul. Apalagi mengambil tindakan, jika tidak, jika Ye Chen dan gurunya melihatnya bersama, dia pasti akan ketahuan. Selain itu, orang itu tidak terlalu bisa diandalkan. Aku memberinya tatapan yang sangat jelas malam, tetapi dia tidak mendapatkan respons. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia sekarang. Qiu tidak jauh dari sana, Ye Lang. Yang bersembunyi di balik bebatuan bersin. Suaranya sangat kecil sehingga tenggelam oleh deru perkelahian sengit antara Ye Chen dan wanita berpakaian istana. Dia menggaruk hidungnya dan melihat kedua orang yang berkelahi tidak jauh dari sana, merasa emosional. Dia benar-benar layak disebut Raja Naga Mulut Bengkok. Temperamen yang sangat. Bahkan sekarang, dia menolak untuk menjelaskan sepatah kata pun dan masih yakin bahwa dialah yang membunuh saudara iparnya, Fanza. Bagaimana mengatakannya? Ini membuat Ye Lang merasa bahwa saudara ini layak dijadikan teman. Dia benar-benar harus menanggung kesalahan. Juga, wanita berpakaian istana itu. Majikan Luo Qingyu dan gadis-gadis lainnya yang disebut wanita tua, bisakah kamu benar-benar memanggilnya seorang pria tua pinggang ramping? Ada jurang di dada pakaian ungu menutupi tubuh dengan sosoknya pakaiannya. Dan bonus buff ganda dia sama sekali tidak kalah bahkan di depan gadis-gadis seperti Luo Qingyu, selain itu karena sifat khusus identitasnya. Keinginan yang tak dapat dijelaskan untuk menaklukkan muncul di hati orang-orang. Seolah-olah dia adalah seorang permaisuri yang berada jauh di atas semua orang. Dia menyilangkan kakinya dan menatap rendah rekan-rekan prianya yang tak terhitung jumlahnya. Pria mana yang tidak memiliki keinginan untuk memeluk wanita seperti ini dan mencambuknya? Tidak peduli seberapa penyayang dan teguhnya Ye Lang dalam hal cinta, ketika dia bertemu dengan wanita secantik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki pikiran lain di benaknya. Ding, durasi tubuh emas abadi adalah 1 menit dan nilai penjahat takdir adalah 10.000 ding. Durasi tubuh emas abadi adalah 1 menit dan nilai penjahat takdir adalah 10.000. Mendengarkan suara perintah sistem di samping telinganya, hati Ye Lang penuh dengan emosi di depan dua master top ini, bahkan dengan fisiknya. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan tubuhnya dengan sempurna. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan ketahuan. Untuk amannya, dia harus langsung menggunakan 9 transformasi naga surgawi dan keterampilan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Hanya dengan cara ini kita bisa menikmati pertunjukan dengan lebih baik. Hanya saja harga makan melon agak tinggi. Kurangi nilai penjahat takdir sebesar 10. 000 poin per menit. Gadis Ding Liuli sang takdir. Ye Chen sang putra keberuntungan terluka parah dan separuh lengannya cacat. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir 50.
Ding Ye Chen sang putra keberuntungan melakukan serangan balik. Liu Li sang putri takdir selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir 50.000. Ding Liu, gadis takdir, dan Ye Chen, putra keberuntungan, memiliki kebencian yang tak terdamaikan. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir 500.000. Mendengar suara perintah sistem yang sepertinya memiliki laporan tertunda, Ye Lang mengerutkan kening. Awalnya saya tidak terkejut mendapatkan sejumlah besar nilai penjahat takdir. Tapi saya hanya ingin tahu tentang satu hal. Apa itu Destinious Girl? Apa perbedaan antara dia dan Doctor of Luck? Siapa si Liu Li, gurunya Luo Qingyu itu? Atau gadis takdir bab 508 kesenjangan antara putra keberuntungan dan penjahat besar? Bahkan Ye Lang sedikit bingung pada awalnya ketika dia menghadapi situasi seperti itu. Aku tidak mengerti. Ini adalah pertama kalinya gelar putri takdir muncul dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia berada di level yang sama dengan Ye Chen. Selain itu, berdasarkan beberapa rahasia yang Ye Lang ketahui saat ini, dalam pertempuran hidup dan mati ini, Liu Li mungkin sudah tak terkalahkan. Hasil akhirnya akan bergantung pada seberapa parah Liu Li bisa mengalahkan Ye Chen. Haruskah dia dipukuli sampai mati secara langsung? Atau memukulinya setengah mati? Ye Lang, siapa yang suka menonton kesenangan memiliki keinginan untuk mengambil sekantong biji melon dan menonton sambil memakannya. Di lapangan. Bahkan Ye Chen merasa pusing saat menghadapi musuh seperti itu. Sambil mengerutkan kening, dia memfokuskan ki dan darahnya sebanyak mungkin untuk menghentikan aliran darah sambil juga memperkuat daging dan pembuluh darahnya sendiri. Tetapi, itu tidak bisa menahan bombardemen tanpa akhir seperti itu, dan setelah 10 menit, itu mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Liu Li memanfaatkan kesempatan itu, meraih kaki Ye Chen, mengerahkan kekuatan tiba-tiba. Mengubah cengkeramannya menjadi genggaman, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melempar Ye Chen keluar. Akhirnya, situasinya berhasil ditarik kembali dan kami mendapat sedikit jeda. Wajahnya sedikit merah. Dia telah menggunakan terlalu banyak energi dan darah dan telah dipukuli sepanjang waktu. Untungnya, Ye Chen telah menderita luka yang cukup parah sebelumnya. Jika tidak, jika ini berlanjut, dia setidaknya akan terluka parah. Bahkan sekarang darahnya bergejolak dan dia tidak enak badan, Tuan. Ayo kita keluar dari sini untuk saat ini. Orang ini terlalu kuat. Suatu hari, ketika kekuatan kita meningkat, kita akan dapat membantu adik junior kita membalas dendam cepat atau lambat. Xiao Cucu dan gadis-gadis lain sangat ingin membujuk tuan mereka untuk pergi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat wajah tuan mereka begitu merah dan mereka benar-benar terkejut. Tuan. Yang selalu sedingin es telah ditekan dan dipukuli oleh Ye Chen. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengatur napas. Bagaimana dia bisa membiarkannya tinggal di sini lebih lama lagi? Jika sesuatu benar-benar terjadi, akan terlambat bagi Xiao Cucu untuk menyesal. Datang sesukamu, pergi sesukamu. Apa kau pikir aku, Dewa Perang di Utara, hanyalah pajangan? Tetap di sini bersamaku. Ye Chen mendengus dingin dan bergegas menuju Xiao Cucu dengan kecepatan tinggi. Pencuri, beraninya kau? Liu Li tertawa terbahak-bahak dan meraih ke belakang. Pedang panjang lainnya terbang dari tangan muridnya ke telapak tangannya. Dia buru-buru mencoba menghentikan Ye Chen yang berencana untuk menargetkan muridnya. Marah. Pada saat ini Liu Li benar-benar marah. Dia tidak akan membiarkan Ye Chen pergi dari sini dengan selamat dengan biaya berapapun. Kematian Chen Fan telah mengutuknya dan Ye Chen untuk perseteruan hidup dan mati. Tak disangka. Saat ini Ye Chen berani mengancam muridnya yang lain Dewa Perang Wilayah Utara sangat arogan. Apakah dia pikir dia adalah orang mati? Tidak ada waktu untuk menarik napas saat keduanya bertabrakan lagi menyebabkan ledakan besar di tempat. Itu mengandung hembusan angin dan ombak menerbangkan pasir dan bebatuan kemana-mana dan ada debu tebal di mana-mana TSK Ye Lang yang bersembunyi tidak jauh.